RPG merupakan sebuah game yang mengarah pada progres karakter. Tapi menurut RPG apa ya? Ada action RPG, turn-based, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, bahwasannya game RPG nggak hanya rilis global, yang artinya ada juga game RPG yang low region. Contoh RPG Cina, yang biasa nggak bakal rilis global sih, dan khusus buat CN aja. Nah, biasa game jenis ini mah punya efek skill yang oke-oke sih, dan pasti seru dengan progres dari karakter ataupun akun kalian. Nah, langsung aja dah. Inilah 5 game RPG terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Achromatides, sebuah game RPG bergaya portrait yang dimana ini game pasalnya masuk masa early access-nya kemarin guys. Jadi kalian udah bisa cobain gamenya. Game ini sih sebuah game RPG soul-like gitu dengan style karakter gaya-gaya anime Jepang. Dan pasalnya ini game dari developer Hong Kong. Dalam game ini kalian bisa merakit 3 karakter. Ya party gitu, yang dimana kalian pun bisa switch karakter kalian. Menurutku keren sih, walau portrait gini, tapi grafiknya juga menawan. Bahkan memiliki efek skill yang juga keren-keren sih ini. BTW ini game ada sistem roguelike, yang dimana ketika stage-nya clear, kalian bisa draw skill gini. Beda kayak game roguelike lainnya yang milih skill, tapi ini draw. Untuk sinopsisnya sih kurang tahu juga ya, tapi dari kelihatan kalian bakal melawan musuh-musuh yang gak ada serem-seremnya ini mah, dan bakal battle dalam bentuk stake, dan pastinya dong bakal bisa upgrade karakter juga. Endless Nightmare 6, sebuah sequel game Endless Nightmare yang terkenal dengan horornya. Dan benar sih, dalam game ini masih memiliki nuansa horornya, tapi sangat kental dengan sifat actionnya. Dalam game ini menurutku pribadi sangat mirip dengan Takashi Ninja Warrior sih, soal gameplaynya. Yang dimana dengan genre action RPG, kalian akan menumpas banyak musuh yang menghadang dan melanjutkan story gamenya. Yap, dalam game ini mengambil sudut pandang orang pertama, FPP, yang dimana kalian berperan sebagai Jing Chao, yang menurutku ingin balas dendam pada musuh yang telah membunuh guru dan juga merusak rumahnya. Jadi seperti balas dendam gitu. Sembari progres, kalian bisa upgrade karakter kalian dalam game ini, karena musuh yang kalian hadapi ke depannya bakal makin OP lagi. BTW ada bosnya juga ya. Untuk temanya sih, ini game sangat kental dengan budaya Cina gitu ya. Bahkan ntar karakter kalian ada jurus, pedang, bahkan ada semacam kertas buat zombie gini dah. Aku yakin sih untuk weaponnya bukan itu aja, pasalnya ada fitur gacha juga ntar. Night Fable 2, sebuah game RPG bergaya anime yang dimana ini game bener-bener ringan sih. BTW ini game strategi yang dimana kalian harus menyusun karakter kalian gini ketika ingin battle. Ya menyusun posisi party ya, yang dimana kalian harus memikirkan strategi dengan elemen-elemen dari setiap karakter. Oh ya, game ini juga ada sistem PvP ya, jika kalian ingin melawan player lainnya. Sama layaknya game RPG, yang dimana karakternya bisa kalian upgrade juga, bisa kalian berikan equipment dan lain sebagainya. Dan di sini kalian bisa lihat ada journey, semacam story, ada dungeon dengan sistem floor gitu, dan bahkan ada guildnya. Untuk battle sih ini game oke ya, dilengkapi dengan efek yang juga bagus. Dan menurutku ini sih lumayan lah. Plus, pasalnya developernya juga mengatakan bahwa gamenya ringan dan gak ada lag-lag gitu. Bahkan di YouTube pun aku lihat pada nulis ukurannya segini bre. Mungkin bisa dicoba aja dulu. Battletoad The Heaven, sebuah game RPG Cina yang juga membawakan latar daerah Cina pastinya ya. BTW pasalnya ini game sempat CBT pada 10 bulan lalu, ya kurang lebih. Dan sekarang game ini rilis juga, tapi ya untuk China aja. Menurutku ini game gak bakal global sih. Untuk game ini sendiri awalnya aku kira game MMORPG, karena dari jalan ke questnya gini mirip MMORPG. Dan ketika battlenya, ini mirip Dynasty Legend 2 gak sih? Dengan musuh yang banyak gini, dan kalian harus menumpas semuanya. Gamenya sendiri berjalan dengan sistem story ya, dan ketika battle punya skill efek yang juga lumayan keren sih. Plus, untuk ultimate-nya ada animasi juga dong. Dan untuk partinya, kalian bisa bawa 3 karakter, kalau nggak salah. Dan pastinya untuk karakternya, juga bisa kalian ganti-ganti dong, untuk merakit combo-combo. BTW ntar karakter lainnya juga ikut battle dong, jadi kalian nggak sendirian kok. Dan layaknya game action pada umumnya, bosnya pasti ada dong.
Kukiran Tower of Adventure. Yap, seperti namanya ini merupakan game kue yang akan battle dengan musuh. Dan pastinya ini bukan game berat. Dan ya hanya game santai gitu. Dalam game ini hanya satu tujuan kalian, yaitu menyelamatkan menara pancake dari kejahatan. Yap, bisa dilihat ini merupakan game RPG dungeon based dengan sistem top down dengan FPS skill yang bagus dah beneran. Dalam game ini kalian bisa rakit party sebanyak 3 karakter kue, yang dimana setiap karakter bisa kalian upgrade dan tambahkan equipment tentunya. Nah, ntar gameplaynya didasarkan pada beberapa mode berbeda ya. Ada mode story, bisa main single, bahkan multiplayer, yang artinya bisa invite teman. Dan juga ada arena mode, yang dimana kalian bisa bermain rame-rame sekaligus. Untuk gameplaynya kalian bisa menjelajahi dungeon-dungeon yang penuh dengan jebakan, plus musuh yang harus kalian kalahkan. Selain itu bakal ada bossnya juga dong. Dan ntar karakter kalian bisa kalian ganti-ganti juga dong. Untuk FPS skill sih bagus, mengingat ini game dengan grafik ringan dan membawa suasana yang santai juga. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I